gue mungkin ngomong masih sulit. Sama kayak MU dan AC Milan yang masih sulit menemukan kemenangan. MU sudah menang sekali. Udah sekali, cuman kan 2 match terakhir kalah Bang DJ gitu. Dan di halftime break kali ini akan ngebahas review dari beberapa match di akhir pekan kemarin bersama gue Dev Revli dan juga ada partner siaran seperti biasa ada Bang DJ. Gimana Bang DJ lo ngelihat MU ya yang di big match kemarin itu ya bisa dibilang udah, kalau gue lihat di sosial media banyak yang bilang udah 4 kali MU kena bantai oleh Liverpool. 4 kali? Iya. 4 kali sih? Iya dong, kan ada yang 4-0, ada yang 5-0, ada yang 7-0. Dulu ya. Iya dong. Iya. Tapi sebenarnya kalau di eranya Arne Slot sih 2 kali ya. Waktu uji coba kan preseason juga kalah 3-0. Oh iya, benar. Nah, tapi kalau preseason gak dihitung ya kemarin 3-0 juga. Ya, kalau gue sih ya, ini mungkin untuk fans MU ya. Di kerapnya Sawang Sinawang. Ya, Sawang Sinawang kan saling lihat tuh ya. Ya gue rasa sih fans MU udah harus belajar lah untuk nggak terlalu berharap sama sosok Ten Hag. Ten Hag, iya kan? Betul. Ya, meskipun memang kompetisi baru mulai, tapi kayaknya lu udah harus belajar untuk ikhlas, melupakan dan melepaskan peluang untuk bisa juara di bersama Premier Ten Hag League. ya. Iya, di Premier League musim ini. Tapi yang namanya fans MU kan, cintanya sama klub kan udah kayak embun dengan daun tuh deh, iya kan? Ya, yang betul. selalu diusir tiap pagi, tapi tiap malam hari datang lagi dan datang lagi. Iya, jadi intinya ya oke lah fans MU tetap cinta sama MU, tapi ya moga-moga kalian punya keikhlasan seluas lautan, sedalam lautan seluas angkasa. Abis lucu deh. Kemarin tuh di WhatsApp grup temen gua kan, fans MU ngomong gini, ya lalu Liverpool pada bangga amat lu menang-menang juga dapat bola-bola muntah dari pemain Casemiro gitu kan, Casemiro muntah gitu doang. Datang fans Liverpool, gila lo itu pressing ala Arne Slot, lo jangan sembarangan gitu kan. Ngeliatin MU, Liverpool gitu ya. Tapi ya memang ya menurut gua sih kemarin ya layak MU, menang lah ya. Ya MU kalah dan Liverpool layak menang. 3-0 Cing, brace Luis Diaz dan Muhammad Salah kembali jadi King of Theater of Dreams kan. Dia nggak cuma nyetak 1 gol, 2 assist buat 2 gol. Buat 2 gol Luis Diaz. Ya. Dan kemenangan Liverpool itu menjadikan mereka nih Dev seperti Manchester City, sempurna di 3 laga awal musim. Bedanya, nah ini bedanya nih. Arne Slot tuh memberikan warna bahwa lini pertahanan mereka menjadi satu-satunya klub di Premier League yang dalam 3 laga awal ini belum kebobolan. Ya. Setelah menang 2-0 di pekan perdana, pekan kedua menang 2-0. 2-0 lagi, kemarin 3-0. 3-0. Iya kan? Oke, berarti kalau dari sisi Liverpool mungkin dari 3 match yang udah bertanding so far masih baik-baik aja lah ya untuk Arne Slot dan juga timnya nih. Ya kalau menurut gua yang ditampilkan ya luar biasa, ya kan? Efektivitas, betul. Ya kan? Terus bagaimana mereka membangun serangan dari bawah ke depan. Kemudian lu lihat Luis Diaz mainnya, ya kan? Dia udah 3 gol lah. Ya kan, udah 3 gol. Muhammad Salah walaupun cuma 1 gol, tapi tiap match dia ada kontribusi, kontribusi dia juga. Kayak Erling Haaland dia menjadi 1 dari 2 pemain yang selalu mencetak gol tiap match, tiap pekan di 3 pekan pertama dalam musim ini. Oke, berarti gue juga ngelihatnya sama sih kalau untuk Liverpool kan, makanya kan kemarin di preview pun gue bilang gitu, dari 2 match terakhir yang sering melakukan error tuh ya MU, makanya gue slightly ke Liverpool dan itu dibuktikan oleh Liverpool gitu. Nah kalau dari sisi MU-nya sendiri nih, lo ngelihat kan kemarin memang yang menjadi highlightnya itu ya Casemiro gitu. Menurut lo, Ten Hag bilang ya ini mungkin lagi mental down aja. Ten Hag juga nggak nyebut penyebabnya apa. Tapi menurut lo, akankah Casemiro bisa balik lagi dan bisa mengikuti
ritme dari permainan di IPL menurut lo? Ya kalau menurut gua sih peluang untuk bangkit buat seorang Casemiro yang juga merupakan pemain besar ya, bintang atau apalagi di Madrid juga. Ya Itu pasti dia. bisa lah, pasti bisa. Cuma ya dropnya salah momen aja. Iya Iya sih. kan. Lu di saat lawan Liverpool di Northwest Derby ya kan, lu malah menurut gua melakukan dua silly kesalahan Kesalahan, ya. ya kan. Walaupun sebenarnya Erik ten Hag kan kalau lu lihat dia sudah berusaha untuk memulai pertandingan dengan formasi yang berbeda. Iya. Garnacho dimainkan dari menit awal, ya kan. Matthias De Ligt juga Jadi dimainkan starter, ya. jadi starter. Tapi ya memang itu tadi Liverpoolnya bermain lebih cerdik, Iya sih. cerdik, ya kan. Itu kan satu juga golnya Alexander Arnold ya Dianulir. ya Iya. kan. Ya gue bersyukur amat tuh Dev. Bukan gue yang bersyukur ya, fans MU yang harusnya bersyukur lah. Gue pikir tuh pas 3-0, waduh 4-0, 5-0 kan. iya. Gue udah nggak kebayang tuh. Udah nggak kebayang. Ya kan 2-0 babak pertama, gol ketiga juga masih ada sekitar 20 menit lagi kan main kalau nggak salah kan. Seperti itu. Ya jadi kalau Casemiro bakal bangkit ya menurut gue ya harus bangkit kayak gitu. Ya cuma Ten Hag emang harus memikirkan ulang lah ya formasi timnya gitu seperti apa. Ya beruntung nih ada break internasional. break, ya. Ya. Nah cuma itu tadi pekan berikutnya dia ketemu Southampton. Ya harusnya sih Harusnya ya. harusnya sih menang. Di atas Tapi kertas kebayang nggak menang, kalau ya. kalah sama tim promosi Southampton? Itu dia. Ya gue jangan-jangan Erik ten Hag habis laga tuh bubar. Tapi gue juga belum dengar desas-desus atau apapun itu, entah atau hashtag Ten Hag out itu gue belum dengar sampai detik ini ya. Maksudnya Ya. belum berkumandang gitu. Cuman maksud gue apa yang harus diperbaiki nih sama Ten Hag atau mungkin sama manajemen tentang ya performa mereka gitu loh. Ya kalau menurut gua kan kalau secara pemain kan bursa transfer kan udah tutup. Udah nih. selesai, ya. Yang sekarang kan udah tutup. Ya artinya lu udah lihat tuh pemain-pemain yang ada. Ya pilihan-pilihannya. Ya barangkali memang lu harus mulai ada variasi-variasi yang lain gitu untuk dalam pertandingan-pertandingan berikutnya ya. Ya. Dengan lu kalah dari Brighton, kalah dari Liverpool, menang juga cuma 1 gol, itu pun golnya udah hampir pertandingan selesai kan waktu lawan Fulham ya di laga pertama Iya. kan. Ya, gua rasa Ten Hag harusnya di kantongnya udah banyak lah catatan PR untuk menatap musim ini gitu ya. Memang belum ada ribut soal Ten Hag out ya. Cuma kan gue bilang, ya dia salah satu manajer yang ada di kursi panas di musim ini. Ya kan? Sampai kapan menurut lo? Ya menurut gue sih 5 pekan pertama ini sih Dev. Ya kan? 5 pekan pertama 5 menurut pekan lo ya. Ya gini deh, tadi gue cerita abis break internasional dia ketemu Southampton. Southampton Main di St. Mary. di kandang Southampton. Ya harusnya ya dia punya peluang untuk menang. Tapi kalau kalah, ya masa masih sabar sih, ya kan? Agak kebangetan sih sebenarnya kalau sampai Kasihan fans kalau MU sampai tuh kalah, kan lihat tuh mukanya. Kasihan ditunjuk tuh, kan? lagi. Iya kan, udah kasihan gitu MU ya kan. Aduh, Iya. mending gua nonton yang lain deh kalau. Ya kan? Tapi menurut lo ada nggak faktor dari andil dari manajemen yang nggak berani merombak tim ini gitu loh? Gini, kalau menurut gua ya, Iya. udah nggak perlu nyalain lagi manajemen segala macam. Buktinya Ten Hag dikasih tuh pemain yang dia pengen. Lini pertahanan yang dia pengen lebih kuat kan udah dikasih Mas Rui sama De Ligt kan. Itu oke. Cuma nggak, maksud gua gua ngambil berkaca dari Chelsea gitu. Maksudnya Todd Boehly ketika masuk mungkin banyak yang ngeritik bla 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 segala macam tentang dia membuang satu tim gitu loh. Ya. Nah, itu kan maksudnya yang belum dilakukan oleh manajemen MU. Iya. Arsenal sejak dipegang Arteta beberapa pemain yang nggak perform tuh udah mulai disingkirkan juga. Nah, MU mungkin baru kelihatan di musim ini nih. Nah, kalau menurut lu masih ada nggak nih yang harus dibersihin dari pemain Ya, MU gitu, dari manajemen? Gue nggak tahu, tapi menurut gue sih Casemiro ya salah satu yang sebenarnya bisa diberi pintu untuk pergi sih sebenarnya. Iya kan? Ya cuma kan ya nggak tahu siapa yang minat kan kalau ngelepas Casemiro juga nggak
nggak mudah kayak gitu. Iya, gue juga mikirnya gitu sih, maksudnya karena gue ngeliatnya gue pribadi ngeliatnya emang beberapa dari pemain MU ini memang harus di offload gitu kan. Kemarin kan beberapa udah dilakukan kayak Scott McTominay, terus juga Wan-Bissaka gitu. Dan buat gue itu masih kurang, masih harus ada beberapa lagi lah yang harus di offload gitu. Masalah pendatangan ya memang dari sejak Ten Hag datang pun ya manajemen selalu berusaha untuk memberikan apa yang Ten Hag mau kan gitu kan. Masalahnya ini pemain-pemain yang harus dibuang ini nih yang gue belum lihat keberanian dari manajemen itu sendiri kalau di MU gitu. Tapi gue sih gini lah ya, kalau ngomongin MU ya sekali lagi gue belum mencoret MU lah dari calon juara. Kan bedanya baru 6 poin sama Manchester City kan. Iya, baru 6 poin. Betul. Kalau Ya beda kan? 6 poin tapi City bisa mempertahankan sampai akhir musim. Makanya tapi berharap juara kayaknya ya mungkin ya mesti ekspektasi diturunin lah. Minimal masuk Liga Champions dah. Ya kan? Iya. Masuk Liga Champions. Memang yang bisa diperebutkan untuk tim lain selain 3 tim utama di IPL saat ini ya posisi nomor 4. Nah itu tadi. Lu kan pasti mikirnya City, Liverpool, Arsenal itu kan 3 itu. Iya ya boleh aja gitu. Yang jelas Liverpool ya lu lihat ya mereka main solid. Ya kan? Gravenberch bermain bagus, main bagus ya di eranya Arne Slot. Dia tahu apa yang dipengen oleh Arne Slot. Dan Arne Slot pun tahu apa yang bisa dilakukan oleh Gravenberch di lini tengah tampil gitu. oke. Szoboszlai, McAllister, Luis Diaz, Mohamed Salah, ya kan Diogo Jota di depan juga menurut gua masih cukup oke gitu. Alexander Arnold sekali lagi nggak 90 menit tapi ya menurut gua Liverpool. Ya Arne Slot udah bilang itu demi kepentingan tim kan. Ya, gitu. Betul. Oke, sedikit aja nih Bang DJ tentang kartu merahnya Declan Rice. Iya. Kemarin lu lihatnya itu. Karena kalau dari 90 menit gue lihat ya seperti gue bilang di preview kemarin, Arsenal ya selama ya at least dua pertandingan terakhir gue belum lihat dia bisa bermain atau bisa membuild up atau bisa nyerang sesmooth 2 musim sebelumnya gitu di musim ini gitu. Makanya kemarin ya yang jelas kartu merahnya Declan Rice itu yang mengubah arah permainan. Ya kan? Sebenarnya kan Arsenal lagi leading 1-0. Gue pikir kemarin wah ini bakal menang nih Arsenal ya. Tapi kartu merah itu yang membuat arah permainan berbeda. Tapi kalau lo tanya tuh kartu merah seperti apa? Ya gue sendiri sebenarnya mempertanyakan keputusan wasit sih sebenarnya ya. Ya tapi lu jangan jahil lah, itu kan depan mukanya wasit gitu loh. Depan mukanya wasit persis gitu. Wasit punya hak walaupun mau lihat VAR juga kan Virgil main ngomong VAR yang musim ini beda. Dia punya di lapangan hijau seperti apa itu yang lebih punya dominan untuk pengambilan keputusan. Wasit punya on field decision ya? Iya, itu yang tadi gue bilang. Ya mau gimana? Ya itulah sebuah lu mungkin nggak bermaksud lebay ya, tapi persis depan wasit ya kan. Depan wasit begitu terus wasit punya kayak gitu ngomongnya. Ya udah. Itu syukur 1-1 tuh. Iya sih, gue juga mikirnya gitu. Untung untuk syukur masih 1-1 gitu. Coach sebelah udah ribut aja tuh di Twitternya tuh, di X-nya tuh panjang sisa pertandingan tuh kan. Wah, wasit ini ngomongin. Iya. Tapi bersyukur lah. Ya kan? Bakal mengganggu performa Arsenal nggak? Enggak sih. Enggak ya. Ya wajar lah. Cuma kan kemarin kita ngomong ya, Dev ya. Arsenal tuh di 5 pekan pertama itu ya itu tantangannya. Dia udah bisa ngalahin Villa. Sayang seri sama Brighton. Setelah break mereka ketemu Spurs, ya kan? Ya lepas Spurs dibilang seperti apa, ini North London Derby. BTW Arsenal abis international break jadwalnya cukup susah tuh ya. Ketemu Spurs. Abis itu ketemu City. Manchester City. Makanya gue bilang 5 pekan pertama itu. Oh iya. Dengan City setelah break mungkin ketemu tim yang relatif lebih muda ya. Kalau salah Fulham atau siapa gitu. Ya menurut gue sih ya awal-awal ini mungkin City akan nyebar. Dan lu tahu ya City kemarin kan menurut gue itu salah satu fenomenalnya seorang Erling Haaland. Hat-trick lagi. Lagi-lagi jadi buah bibir. Dia cetak hat-trick dan musim ini dia mencetak hat-trick secara beruntun. Pekan kedua, pekan ketiga baik di laga kandang maupun laga tandang. Kalau di lini masa udah deh. Trofi top scorernya kasih aja langsung Erling Haaland deh. Udah kagak ada lawan kayaknya kan. Ya syukur Muhammad Salah masih bisa nyetak gol terus walaupun 1-1 ya paling nggak dia konsisten cetak gol. Ya belum kelihatan sih siapa yang akan menjadi pesaing Haaland untuk memperebutkan top skor di IPL sih so far ya gitu. Ya tapi lu nggak usah bahas Chelsea ya.
Enggak. Agak malas gue bahas Ya sama, gue juga malas kok bahas itu klub. Satu-satunya positifnya adalah Cole Palmer bikin assist lagi, udah itu aja. Iya, udah itu aja. Ya udah stop udah. Kita ngomong Chelsea udah, nggak usah ya. Gue juga mau pindah Bang DJ Ya, dari nggak usah. dari Inggris, gue mau pindah ke Spanyol dulu. Spanyol. Kemarin gue pengen bahas tentang Barcelona yang ngamuk Gila emang. melawan Valladolid 7-0. 7-0. Iya. Dari 3 match kalau gua nggak salah ya, La Liga tuh. 4. Udah 4 ya? Udah 4. Barcelona sabu bersih 4 match dengan Ya. kemenangan. Gimana Barcelona menurut lo? Barcelona 12 poin ya. Ya. 12 poin. Yang menarik adalah di 3 jornada pertama itu mereka cuma menang 2-1, 2-1, 2-1. Udah 1 semua ya? 2-1 di 3 pertandingan pertama. Oke. Nah, di jornada keempat kemarin itu yang gila. 7-0. Hat-trick 7-0. si Rafinha hat-trick dan juga bikin assist 2 kalau nggak salah, 1 atau 2. Ya, Lamine Yamal juga main bagus dan menurut gua sih apa yang ditampilkan oleh Barcelona yaitu memberikan sinyal buat para pesaing ya bahwa Barcelona di era Hansi Flick ya mereka cukup serius musim ini. Oke. Ya kan? 7-0 men. Gila itu menurut gua. Ya, makanya Hansi Flick tuh pernah ngomong di awal gitu di awal latihan kalau gue nggak salah, dia ngomong bagi para pemain senior yang nggak mau lari di lapangan demi itu gue nggak segan-segan akan mainin pemain-pemain muda. Iya. Diparkir kalau main. Dan 12 poin di 4 pertandingan alias sapu bersih kan menurut gue cukup hal yang luar biasa ya. Dan sekarang selisihnya 4 poin lah sementara dengan duo Madrid, Atletico Madrid dan Real Madrid. Ya tapi lepas dari itu kalau mau pindah sedikit ya bersyukurnya di jornada kemarin Kylian Mbappe akhirnya bikin gol. Cetak gol ya? Ya kan? Dia cetak brace malah. Ya kan? Cetak brace ya betul. Ya ini juga menjadi sinyal bahwa ketajaman Mbappe udah mulai nih. Ya kan? Udah mulai. Tapi sebelum bahas Madrid ini gua tadi pagi habis baca e-paper dari Harian Kompas, Bang DJ. Ancelotti ini bilang kalau formasinya Madrid ini balik ke 4-3-3. 4-3-3 yang sebelumnya dia kan pakai formasi 4-4-2 diamond kan di musim lalu dan musim ini setelah kedatangan Mbappe 4-3-3 balik ke 4-3-3. Dan di sini pun dikatakan bahwa kami bermain dengan motivasi besar untuk tampil lebih baik dari sebelumnya. Namun kami belum berada di level terbaik. Iya. Hal itu akan datang perlahan, ujar Ancelotti. Pertanyaannya adalah skema yang dipasang oleh Ancelotti ini di 4-3-3 yang akan diterapkan di musim ini, menurut lo cocok gak? Karena dari kemarin kita belum bahas Real Madrid nih. Ya, kalau buat gue ketika Ancelotti ngomong kayak gitu dia paling tahu timnya dan gue sih setuju ya. Setuju ya. Dengan Kylian Mbappe masuk mungkin itu 4-3-3 membuat kan berarti kan lini serang di kiri. Itu kan Rodrigo berarti Vinicius di kiri Vinicius di kiri, Mbappe di tengah, Rodrigo striker, Rodrigo di kanan. Dan antara Vinicius dan Rodrigo kan ya 2 pemain yang cukup kencang gitu ya. Ada Valverde dan juga Jude Bellingham nanti. Betul. Ya itu menurut gua sih itu cukup realistis yang bisa dilakukan Ancelotti musim ini ya. Iya. Ya tinggal chemistry antara Vinicius, kemudian Rodrigo, Mbappe, Jude Bellingham gitu ya. Valverde. Ya itu seberapa cepat chemistry itu bisa terbentuk. Dan menurut gua sekarang kan dia ngelihat ke atas ya, Barcelona juga itu dia Hansi Flick punya gaya baru yang iya. dibawa. Dan pemain-pemainnya Barcelona yang muda-muda dengan skill dan speed yang juga cukup mumpuni ya, ini akan menjadi challenge tersendiri mengarungi musim ini gitu ya. Ya apakah Real Madrid bisa tampil baik? Tadi kan Ancelotti bilang kan, Don Carlo bilang perlahan hingga pada satu titiknya dia akan ketemu tuh, udah nyetel tuh. Kalau menurut gue sih seperti itu. Iya. Ya buat gue sih fine aja. Toh mereka juga pernah pakai 4-3-3 di masa kemarin ya di musim lalu ya. Iya waktu Benzema masih ada seperti itu kan juga 4-3-3 kan. Iya soalnya kan di jagat maya atau di sosial media banyak yang mempertanyakan kalau Mbappe sama Vini ini ya lebih bagus sebenarnya dari kiri. Nah mereka nih numpuk gitu lah di kiri. Ya ini challenge tersendiri untuk seorang Mbappe. Dia kan biasa memang main di Paris Saint-Germain, di timnas Prancis juga biasa dari kiri kan. Tapi menurut gue
Mungkin itu jadi malah kebaca ya. Ini PR memang buat Kylian Mbappe untuk bagaimana dia bisa memainkan seperti apa yang dimau oleh Ancelotti. Bahwa ya kadang mereka tidak dalam best performance kemudian ditarik lagi ke kiri ya memungkinkan menurut gue. Oke, berarti Ya Ancelotti lebih tahu lah timnya. Iya. Ya kan? Kadang gue berpikir kayaknya musim ini punya Barcelona. Tapi di sisi lain gue berpikir kalau misalkan apa dari statement Ancelotti yang gue baca di sini itu benar kejadian, ini dua raksasa Spanyol akan mengerikan sini sampai akhir musim sih. Iya, kita berharap gitu ya kan, kalau kompetisi terus seru sampai akhir musim kan itu menjadi sesuatu yang kita nikmati gitu kan. Dan lu jangan lupa Atletico Madrid juga banyak beli pemain. Next week kalau nggak salah setelah jeda internasional nih ketemu nih Real Madrid sama Atletico Madrid. Iya, makanya jadi ya kita cek lah seperti apa nanti. Julian Alvarez apakah udah nyetel, sampai sekarang kan dia belum nyetak gol tuh. Iya. Ya Conor kan? Gallagher. Emang Chelsea ya? Aduh, iya. Iya gitu. Oke, jadi Tapi kalau Liga Spanyol sih menurut gue ya selain dua kuda pacu itu ya mungkin Atletico Madrid. Atletico ya. kayaknya maksudnya kita itu aja kan. Gak usah terlalu berharap kayak tim-tim lain lah. Girona kayaknya udahlah. Ya akan terbukti musim lalu sampai Januari apa Februari di atas ujungnya turun Paling lagi, nggak turun dia lagi udah kan. dapat masuk ke Champions Liga League ya. Champions ya kan. Savino-nya juga udah pindah ke Manchester City. El Clasico kapan sih Bang DJ? Tahu nggak? Belum tahu ya, tapi kalau nggak salah November Oktober ya, atau seri November? ya, Oktober November ya, seri yang oke. pertama ya. Oke, Itu gue juga nunggu tuh. Iya itu gue cuma maksudnya gue nunggu banget nih. Mungkin Moga-moga pas laga itu main pemain-pemainnya juga utuh. iya. Nggak ada isu-isu cedera. Satu dan lain-lain. pemain utuh, dua Real Madrid depannya udah firm, maksudnya chemistry-nya udah dapat, ditambah Barcelona yang harusnya sih makin gacor dengan pemain-pemain yang cederanya udah pada balik ya gitu. Oke, sedikit Bang DJ, gue pengen geser ke Jerman dan juga Italia nih sebenarnya. Oke. Di Jerman, Leverkusen kekalahan pertama setelah berapa? 43 match tidak terkalahkan. Akhirnya kalah Musim kemarin. lalu 3-4 ditambah sekian, terus tadi dia sempat menang di Spieltag pertama, kemarin akhirnya kalah 2-3 ya. Ya emang harus kalah sih ya. Ya kan? Udah waktunya ya. Lu jangan kelamaan di atas ya kan, capek juga lu terbang kan, ya harus mendarat. Ya walaupun Alonso kemarin ngomong setelah laga berakhir, Ya. ya itu kekalahannya agak menyakitkan sih, agak pahit dan terjadi di BR Arena kan, di kandang sendiri. Waktu skor 2-2, Dev, gue pikir wah ini kejadian. Kan Leverkusen paling senang tuh nyetak gol Menit akhir kan. menit akhir Makanya kan? kan ketika Leipzig gol ketiganya itu menit 70-an akhir kalau gua nggak salah. Nah, gua kira menit 80-an atau 90-an Iya. dibalas lagi sama Leverkusen, ternyata enggak. Tapi RB Leipzig emang tampil bagus. Oke ya. Dan Leipzig kan ya lu tau lah, 5-6 musim terakhir kan memang mereka tuh tampil walaupun belum pernah juara di Bundesliga gitu ya. Tapi mereka selalu tampil dengan konsistensi ya, cukup alot di lapangan dan ya cukup bangga lah mereka bisa menjadi tim pertama yang menyelesaikan hegemoni Leverkusen ya. Ya, dia Leverkusen di musim lalu dan musim sebelumnya. Leverkusen atau Bayern musim ini Bang DJ? Bayern Munchen gitu ya maksud lo ya? Iya. Kemarin Bayern Munchen Belum kalah loh dia 2 match. iya menang juga 2-0 kan ya. Tapi gue nggak tahu sih Vincent Kompany mau bawa. Belum kelihatan. Iya belum kelihatan Oke. sih. Ya kalau lo tanya boleh nggak ya yang juara baru lagi gitu? Mönchengladbach gitu ya. Ya kalau Random banget tuh. ya kan Leipzig gitu. Iya, Tahu iya. apakah Dortmund juga ya main Dortmund seri gitu kan. Jadi ya Iya makanya. ya kan. Tapi ya memang ya gue berharap sih jangan sampai semua akhirnya pada Munchen gitu ya. Semua Bayern Munchen pada akhirnya tuh kalau bisa janganlah. Oke. Kalaupun memang Bayern Munchen yang jadi juara ya kompetisinya pengennya sih ketat lah ya. Ini baru Spieltag kedua. Iyalah. Ya. Mungkin masih belum kelihatan lah ya. Iya. AC Milan belum menang sama sekali Bang DJ. Seneng dong lo pasti. Ya bagus lah. Syukur. Ya. Sepatunya Kang Iwan tuh merah hitam MU AC Milan. Ya gini, Dev, gue kan main ulang tahun ya. Iya. Gua main ulang Selamat ulang tahun Iya. Bang DJ. Iya. Dan gue dapat kado yang menyenangkan. Inter menang 4-0 dari ya. Serie A tuh gue dapat. Inter Milan menang 4-0 Iya. lawan Atalanta. Menjadikan kan itu lawan Atalanta kan derby tim hitam biru kan ya. Ya hitam biru yang benar tuh ya
Inter Milan. Inter lawan apa kemarin? Atalanta. Oh, Atalanta. Atalanta. Iya. Dan Inter tuh menjadi tim kedua memang musim ini yang bisa mencetak gol lebih dari 3 dalam satu pertandingan. Tim yang sebelumnya yang awal tuh adalah Atalanta. Nah, Atalanta kan di Giornata pertama menang 4-0 lawan Lecce, kemarin dihajar 4-0. Dan besoknya Lazio seri sama AC Milan. Ya kan? Tadi lu bilang AC Milan belum menang-menang ya kan? Belum menang, seri doang 2 kali. Iya, seri 2 kali lawan Torino, terus kemarin lawan 2-2, Lazio. Iya. lawan Lazio. Sebelumnya kalah sama Parma 2-1. Iya. Kemudian Senin dini hari Juventus seri dengan Roma 0-0 sehingga Inter Milan naik ke puncak klasemen, memang menang selisih gol sih atas Juventus sama Torino. Tapi kalau lu bicara tentang AC Milan, memang lini pertahanan mereka memang jadi kacau sih. Iya kan ya? Kacau sih. Jadi pertanyaan banget kan. Gua nggak tahu siapa pelatihnya, Fonseca gimana dia cara membenahinya, tapi yang jelas dalam 3 pekan pertama mereka konsisten kebobolan 2 gol per laga. Jelek banget ya kan? Jadi AC Milan. Buat tim yang di pre-seasonnya menang terus kemudian di 3 laga awal nih kalah mulu, ya udahlah, mau gimana. Tapi sekali lagi sama seperti gua nggak mencoret Manchester United ya. Gua nggak coret AC Milan lah, dari at least 4 besar lah ya di Serie A. Ya masih rame lah. Ya gue juga walaupun Inter menang terus, gue nggak mau jumawa lah. Iya, gue nggak mau jumawa karena banyak kompetisi yang dijalani juga gitu kan. Betul. Kompetisi di Eropa belum, ya kan. Kompetisi turnamen lokalnya juga belum ya. Belum. Ya. Gitu. Tapi ya sama kayak Manchester United ya, fans AC Milan, Milanisti, Apa mau ngomong apa nih langsung nih? Enak gak sih Interisti ngomong gitu? Nggak apa-apa, ngomong aja. Udah manage ekspektasinya lah ya. Paling head comment. Gak usah neko-neko lah. Iya kan? Iya. Itulah, gue happy banget ulang tahun kemarin. Iya, Inter memang menang 4-0. minggu lo lagi berwarna banget ya kemarin ya berarti. Ya, kayak gitulah. Ya kan? Dan kemarin di Eropa ya seru aja, semua laga-laga banyak. Ya kan ada Manchester United lawan Liverpool, di Jerman Leipzig lawan Leverkusen, ya kan? Kemudian di Italia ada Lazio Roma, Lazio AC Milan, Juve Roma, jadi senang. Oke, Bang Nah, DJ. sebelum lo tutup, ada cocok loginya. Ya, silakan Bang DJ. Ya, ada cocok loginya. Baik di Liga Inggris, Premier League, baik di Serie A Italia, La Liga Spanyol, ya ada kaitan dikit sama Jerman. Intinya gini, di 3 kompetisi yaitu di Premier League, Serie A, dan La Liga Spanyol, top skornya itu kan Erling Haaland, Marcus Thuram, dan Lewandowski. Kebetulan 3 pemain ini nomor punggungnya adalah 9. Dan di Jerman, top skor Liga Jerman musim lalu, Harry Kane kemarin buka keran gol, ya kan? Dia juga nomor, memang belum jadi top skor, tapi paling nggak dia udah buka keran gol. Iya. Dan pemain nomor 9 ini membuat bulan yang baru, bulan September, di bulan 9. Keren. Ya, bisa lebih ceria betul. Buat tim-tim unggulan. Gitu ya. Ya pokoknya harus ada cocok logi dari halftime break, ya kan, buat sobat-sobat Kompas. Oke, kalau gitu Sobat Kompas, cukup kita break sekian. dulu ya, kompetisi Eropa break dulu ya. Iya, break dulu. Jadi mungkin nanti edisi selanjutnya dari halftime break mungkin nggak ngebahas dari Eropa, mungkin dari belahan dunia yang lain. Tapi yang jelas kalau misalkan kalian pengen baca selengkapnya info dari yang gue udah sampaikan tadi, lebih detailnya cek aja di e-paper harian Kompas gitu. Bang DJ, next kayaknya kita bahas yang lain. Bahas yang lain. Jadi sampai jumpa di episode halftime break selanjutnya. Fans MU, tolong ya, fans MU. Masih aja udah.